Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Hari ini kita masih bisa dipertemukan Allah di tempatnya masing-masing. Semoga semua tetap dalam keadaan sehat, tidak kurang saat apapun, dan tetap semangat dalam thalabul ilmi. Dan semoga kita semua diberikan kemudahan dalam menjalankan segala tugas dan kewajiban kita dengan sebaik-baiknya. Amin. Allahumma amin. Shalawat salam semoga tercurah kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad. Semoga kita senantiasa diakui sebagai umatnya sehingga kita mendapatkan syafaat serta pertolongan beliau di dunia ini dan kelak di akhirat atas izin dari Allah Subhanahu wa taala. Amin. Allahumma amin. Hari ini kita akan membahas materi tentang iman kepada malaikat ya. Jadi materi ini saya yakin sedikit banyak dari sampean semuanya akan sudah mengetahui dan banyak juga yang sudah memahami ya. Kenapa? Karena materi ini sudah sering diajarkan baik di jenjang SD, SMP ya, dan sekarang kita mengulang serta memantapkannya. Nah, tadi sudah dibuka yang saya share, sudah sempat dibuka. Ampun, Pak. Nah, terus kemudian kalau sampean buka di LKS itu ada di halaman 6. Kalau paket tadi halaman berapa? 108 ya kalau saya tidak salah. Baik, kita mulai dulu dengan tanya jawab karena saya tidak akan menjelaskan panjang dan lebar karena nanti kalau kita jelaskan pasti sampean sudah sedikit paham. Jadi kita mencoba menggali ingatan sampean dengan pertanyaan. Yang menjawab nanti akan saya berikan poin. Caranya silahkan nanti raise hand, angkat tangan, atau nyalakan kameranya ya. Jadi dua cara itu. Kalau enggak saya sulit mendeteksi. Kalau angkat tangan biasanya langsung di atas ini akan muncul ya. Siapa yang lebih dulu mengangkat tangan dan nomor 2 dan seterusnya. Kalau langsung bicara nanti saya harus mentelangi ya. Mentelangi bahasa Indonesia ini apa? Menjelimet ya. Jadi harus mana ini yang sedang berbicara, jadi saya harus melihat dengan lebih seksama ya. Bisa dipahami? Bisa, Pak. Nah, kita mulai. Jadi untuk sambil mengingat apa namanya pengetahuan sampean tentang malaikat. Yang pertama ya, malaikat itu oleh Allah diciptakan dari delia. Cahaya, Pak. Saya Atau ya, delia sih. Biasanya untuk tanya absen saya buka absen. Delia itu absen 7 ya. Nggih. Ya absen 7. Terus kemudian selanjutnya ya, malaikat yang memiliki nama lain malaikat Zabaniyah adalah malaikat yang memiliki nama malaikat Zabaniyah, nama lain Levina. Malaikat Malik. Malaikat Malik. ya, malaikat Malik itu penjaga apa? Neraka. Ya, penjaga neraka. Levina absen 18.
Terus selanjutnya ya, yang dikenal dengan Ruhul Qudus adalah malaikat Sandi. Jibril, Pak. Ya, Sandi. Sandi ini absen 30. Terus selanjutnya malaikat Kiroman Katibin adalah malaikat Kiroman Katibin. Kita. Rokib dan Atid, Pak. Ya, kita absen 12. Rokib dan Atid. Selanjutnya malaikat itu adalah yang dikenal dengan makhluk imaterial. Apa tahu maksudnya imaterial tersebut? Raika. Ayo Kak. Berbentuk benda, Pak. Terus? Tidak berbentuk benda. Lebih dispesifikan. Ayo Raika. Saya, Pak. Coba Najwa apa? Diangkat tangan Intan. Silakan Intan. Malaikat adalah makhluk halus atau makhluk gaib, oleh karena itu abstrak dan imaterial. Terus? Makhluk halus sih makhluk sing piye? Lebih jauh lagi, karena pengangkatan ini pernyataan tentang malaikat tidak dapat diketahui oleh manusia dengan akal manusia dan hanya bisa diketahui dengan pesan yang diterima dari Allah seperti yang disebutkan dalam Al-Quran dan hadis Rasulullah yang kuat. Ya. Raika tadi mau menambah apa Raika? Raika absen 27. Ayo Raika. Tidak berbentuk jasmani, rohani, dan juga tidak mempunyai fisik dan material. Kalau jasmaninya bener, kalau rohani itu maksudnya ya alam gaib kuwi ya, tidak bentuk jasmani bener ya. Jadi jawaban Raika dan Intan bener. Sama ya. Sama-sama mendapatkan nilai. Kemudian selanjutnya perbedaan dari malaikat, jin dan manusia berdasarkan apa kira-kira? Berdasarkan nafsunya. Najwa Ya. Najwa dulu jangan. Malaikat tidak memiliki hawa nafsu, manusia memiliki nafsu, jin memiliki nafsu. Ya, Najwa. Kemudian masih tentang perbedaan. Perbedaan antara malaikat, sebentar saya belum. Urung Melani sopo. Belum. Ya, perbedaan antara malaikat, manusia dan jin berdasarkan akal yang dimiliki. Ya, kita Malaikat memiliki akal pikiran yang bersifat statis, manusia memiliki akal pikiran yang bersifat dinamis, dan jin memiliki akal pikiran. Nah, dijelaskan statis dinamis itu seperti apa? Kalau yang dinamis itu aktif gitu Pak, kalau yang statis itu mungkin hanya tertentu oleh tugas-tugas Allah gitu Pak. Ya, jadi seperti itu. Ada yang mau menambahi? Jawabannya kita sudah benar, ada yang ingin lebih menspesifikan. Pas. Jadi jawaban dari kita tadi benar. Statis itu seperti itu, dia kalau tidak mendapat perintah dari Allah, ya telah. Ya, Melani silahkan. Ayo. Kalau malaikat memiliki pemikiran yang jernih serta lurus,
memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah. Halo? Ini jaringannya kelihatannya. Kalau apa kurang satu? Kalau Leilani absen 20. Kurang jelas. Yang mana Pak yang kurang jelas Pak? Yang terakhir, suaranya hilang tadi. Oh yang terakhir. Kalau yang jin, Itu hilang nih. Termasuk makhluk astral. Jadi kadang ada, kadang hilang. Yang jin bagaimana? ya, Hilang lagi suaranya. ya, Pak. Malaikat memiliki pemikiran yang jernih serta lurus. Terus, Manusia memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah. terus jin? Sirinya stabil. Manusia memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah dan jin memiliki pemikiran yang senantiasa berubah-ubah juga. Ya, jadi seperti itu ya. Kalau malaikat tetap ya kalau tidak diperintah oleh Allah maka tidak memiliki pemikiran. Jadi kalau diperintah oleh Allah ya budal seperti itu ya. Tapi kalau manusia kadang harus mikir tapi gak budal-budal. Ya, kalau ada juga yang budal tapi gak mikir. Seperti itu ya. Pokoknya budal mbuh ning ndi. Itu kan manusia seperti itu. Selanjutnya perbedaan dari jin, iblis, dan setan. Jin, iblis, dan setan kan semuanya makhluk gaib. Sandi? Kalau jin itu tercipta dari api, kalau iblis juga tercipta dari api, kalau malaikat tercipta dari nur atau cahaya, dan kalau jin ada yang taat dan ada yang tidak. Kalau iblis itu tidak pernah taat dan malaikat itu selalu taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya benar, tapi kurang satu. Tadi kan pertanyaannya jin, iblis, dan setan. Tidak ada malaikatnya ya. Sandi? Saya Pak. Sandi dulu. Oh iya Pak, ya Pak. Setan nih setan. Kalau setan itu tidak pernah taat kepada Allah. Kalau jin itu ada yang taat, ada yang tidak. Terus iblis? Kalau itu diciptakan dari api dan jin juga sama diciptakan dari api, Pak. Jadi persamaan. Yang Kan saya tanyanya perbedaan. Kalau persamaannya benar. Ya Pak, ya Pak. Kalau iblis kurang satu, iblis jin itu, jin wis bener, ya, Pak, setan wis bener. Kalau iblis itu diciptakan agar menyembah, tetapi mereka mengingkari. Sedangkan jin itu diciptakan agar beribadah kepada Allah. Ya, Melani benar, Sandi, yes, dapat poin. Melani, jadi ndak? Ayo Melani, itu sinyalnya kelihatannya. Sinyalnya agak sulit di tempatnya Melani. Halo, suaranya irih. Sama Pak. Sama ya. Jadi jawaban dari Sandi tadi benar. Ya, Sandi tadi agak bingung. Bingungnya tentang persamaan atau perbedaan. Kalau tiga-tiganya sama ya. Jadi kalau iblis itu diciptakan untuk taat kepada Allah benar. Jadi iblis itu pernah taat kepada Allah, tapi ingkar. Kenapa ingkar? Karena tidak mau mengakui kelebihan Nabi Adam. Ya, mosok aku soko geni kok kalah soko lemah, seperti itu. Ya. Terus jin itu ada yang taat, ada yang tidak taat, sama seperti manusia, ya. Jadi kata Allah, tidak aku ciptakan jin dan manusia melainkan untuk bertakwa.
Itu ya. Jadi sama derajatnya jin dan manusia. Ada yang taat, ada yang tidak, hanya penciptaannya yang berbeda. Kemudian setan tadi benar tidak pernah taat atau selalu ingkar. Nah, setan itu ada dua jenisnya, yaitu setan yang berbentuk manusia dan setan yang memang benar-benar tidak terlihat. Jadi setan itu lebih condong kepada sifat. Jadi sifat atau sesuatu yang selalu mengajak kepada keburukan itu namanya setan. Jin kalau misalnya seneng ngajak keburukan ya namanya jin kafir atau setan tadi ya. Atau juga bisa manusia. Manusia yang sering mengajak kepada keburukan atau teman itu sama dengan setan. Jadi setan itu lebih condong kepada sifat ya. Tuh, selanjutnya ya. Dua malaikat yang pernah diberi tugas untuk mensucikan hati Rasulullah adalah ayo Abuya ya Malaikat Jibril dan Mikael. diulangi malaikat Jibril dan Mikael. sing terakhir mana kok namanya Mikael. ya betul. Badanku enak malaikat Mikael ini sopo ya. Jadi Mikail bener bacanya kok kayak Mikel sopo Michael ya. Abuya ini absen 1. Jadi benar itu saat Rasulullah usia 4 tahun ya. Selanjutnya mengapa malaikat itu kok selalu taat kepada Allah sedangkan manusia itu kok tidak bisa? Ada yang taat, ada yang tidak. Rosidah dulu. Karena malaikat diciptakan tanpa diberi syahwat, sehingga dapat fokus pada perintah Allah untuk beribadah kepadanya. Ya, benar. Itu. Terus kemudian mengapa manusia itu memiliki derajat yang lebih mulia daripada malaikat? Ayo. Kita? Ya. Karena manusia diberikan kelebihan akal pikiran dan hawa nafsu oleh Allah dibanding dengan makhluk lainnya. Ya, jawabannya kita benar. Ada yang bisa menjelaskan mengapa kok diberikan akal, pikiran, serta hawa nafsu kok bisa menjadi lebih mulia? Ada yang bisa menanggapi? Zika hilang. Iya Pak. Ya. Karena manusia itu adalah makhluk ciptaan yang paling sempurna Pak. Terus? Sudah Pak. Loh, ngono tok. Ya wes, Rifzika nambahin ngono tok. Rifzika absen 28. Saya Pak. Siapa ini? Kita. Steffi. Silahkan Steffi. Karena ciptaan Allah satu-satunya yang diberi akal pikiran itu hanya manusia, yang lainnya tuh tidak Pak, seperti hewan dan jin dan lain sebagainya. Jadi makanya derajatnya lebih tinggi. Pertanyaannya apakah jin tidak memiliki akal pikiran? Ya, tadi kan dibahas jin memiliki pikiran ya, Yim. Jadi kalau di paket halaman 111 kan ada ya. Siapa mesti jawab?
Steffi ya, Steffi. Jadi maksudnya seperti ini. Malaikat itu kan diberi Allah akal ya. Kalau saya lihat di halaman 111 LKS, kok LKS paket. Malaikat itu diberikan akal pikiran yang bersifat statis ya. Jadi apakah malaikat bisa berpikir? Iya bisa. Tapi berpikirnya itu kalau mendapat perintah dari Allah ya. Kalau tidak mendapat perintah dari Allah, malaikat ngapain? Malaikat diberi ibadah kepada Allah. Tugas utama malaikat diciptakan itu untuk beribadah kepada Allah. Kedua, untuk mentaati segala perintah Allah. Jadi tidak pernah malaikat itu protes. Duh Gusti wabot, duh Gusti kok ngene, tidak pernah. Ya, jadi malaikat diperintah Allah A ya langsung A. Jadi tidak tanya-tanya. Misalnya seperti kita kadang misalnya Rayika tuku apa jenenge terasi, terus cek tekok Bu terasine ning ndi nek tuku piro dan lain sebagainya. Kalau malaikat itu langsung paham ya, perintahnya Allah seperti ini langsung paham. Jadi tidak pernah protes, membangkang dan lain sebagainya. Nah, kalau manusia tadi kan diberikan akal, pikiran, serta nafsu. Lah bedanya malaikat itu tidak memiliki nafsu. Nafsu itu yang membuat orang itu selalu pengen ya, nafsu itu kepengenan. Seperti tadi, pengen bertanya, pengen menambah wawasan, terus pengen dan lain sebagainya. Pokoknya nafsu itu kepinginan, hasrat ya. Hasrat keinginan, yang namanya nafsu itu hasrat keinginan. Nah, malaikat tidak memiliki itu. Jadi malaikat ya beribadah seperti yang diperintahkan oleh Allah. Manusia di sini karena dia memiliki nafsu, ya. Dan kalau akal pikirannya, hatinya dan nafsunya itu bisa sinkron, maksudnya bisa sinkron itu apa? Bisa dia gunakan sepenuhnya untuk beribadah kepada Allah. Maka dia memiliki derajat yang lebih mulia daripada malaikat karena diuji tadi ya. Jadi karena ada ujian untuk mendekatkan diri kepada Allah, menaklukkan hawa nafsunya, nafsu yang buruk, maka di situ akan memiliki derajat yang lebih mulia daripada malaikat. Kalau dia bisa mengalahkan atau menyelesaikan ujian dari Allah. Nah, jin dan manusia itu sama, jadi sama-sama diciptakan untuk beribadah dan sama-sama diberikan hawa nafsu. Ya, sama ini derajatnya. Yang membedakan hanya ketakwaannya saja. Ya. Nah, kalau manusia itu kalah dari nafsunya, ya kalah dari nafsunya. Contohnya kan banyak di Instagram, di Twitter, di Facebook, neng TikTok ya, terus apa snack apa sing kene iklan neng HP itu ya, sing joget-joget. Nah itu kan manusia kalau dia kalah dari nafsunya, misalnya contoh kasus, karena ini selalu saya ulang-ulang dan kenapa, karena semua banyak tahu, seperti kasusnya Gisul gitu, tahu toh Gisul 16 detik berapa detik itu ya. Jadi kalau manusia kalah oleh nafsunya, maka derajatnya akan lebih rendah daripada hewan. Kenapa kok perbedaannya hewan kok bukan jin? Karena jin dan manusia itu sama, setara. Ya, hanya takwanya yang membedakan. Kalau lebih rendah daripada hewan itu, hewan kan gak duwe akal pikiran toh. Jadi kalau dia melakukan hubungan sesama hewan, ya hewan gak duwe sin, gak duwe pikiran. Jadi seperti itulah manusia, seperti kasusnya itu kan tidak malu. Kadang joget-joget di-upload ning TikTok, terus joget-joget di-upload ning Instagram, ya kelihatannya berjilbab seperti yang kita bahas di semester 1, berpakaian tetapi telanjang, ya menampakkan auratnya, nah, seperti itu namanya bisa derajatnya lebih rendah daripada hewan.
Bisa dipahami? Halo, bisa dipahami? Bisa, Pak. Selanjutnya, mengapa? Pertanyaannya ini berhubungan dari jawaban saya. Mengapa ada orang yang beriman tetapi dia tetap melakukan maksiat? Kira-kira mengapa? Abuya? Hawa nafsunya, Pak. Ayo nyapa hawa nafsunya. Ya, lebih besar gitu, Pak, ketimbang dengan imannya. Hawa nafsunya lebih besar timbang nafsunya timbang imannya. Steffi, siapa kita? Kita ada jawaban lain? Wes, pas. Zika. Kita. Tambahan saya tuh karena dorong keinginan dan mungkin karena tergoda gitu, Pak. Ya hampir sama kayak hewan nafsu, tapi lebih ingin gitu, Pak. Nah, kita ya. Pertanyaan selanjutnya. Mengapa banyak orang itu yang bangga kalau sampean punya Instagram, punya Facebook, itu kan ada orang yang malah bangga menampakkan bentuk tubuhnya. Entah itu dia berjilbab, entah tidak, dia berjoget-joget, itu kan banyak. Pertanyaannya, mengapa kok terjadi fenomena seperti itu? Malah kemarin apa sopo jenenge? Sing viral guru-guru joget gak jelas itu ya. Itu malah semakin cepat viralnya, semakin cepat terkenalnya daripada yang berbuat baik. Kenapa kok banyak orang yang berbangga menampakkan bentuk tubuhnya? Ayo. Silakan dipuji orang lain, Pak. Sopo sing jawab? Ngangkat tangan kita tapi suaranya cowok. Rayika, Pak, Rayika. Rayika ingin dipuji orang lain. Kita Karena ingin lebih menikmati bangganya dunia, seperti ingin terkenal terus dapat uang banyak, tapi dia tidak memikirkan akhirat. ya, Melani. Melani. Mesti Melani ini suaranya sahdu. Karena dia ingin menunjukkan atau hobinya yang seperti itu, karena dia ingin menunjukkan kesenangannya kepada orang lain. Senangannya kepada orang lain, ya. Melani. Cek, belum kedengaran, Pak. Sudah. Suaranya tetap sahdu, ya. Sekarang Intan. Sebelum ke selanjutnya silakan Intan ingin menambahi. Karena ingin mendapatkan kepopulernya di dunia maya. Kepopuleran. Popu di ler di dunia maya, bener ya. Jadi sekarang kita hubungkan dengan iman kepada malaikat. Saya yakin mereka juga memiliki iman, ya, bahkan banyak yang beragama Islam. Nah, pertanyaannya, menurut pendapat atau sepengetahuan sampean, ya, atau yang pernah kalian pelajari, ya, menurutmu malaikat itu misalnya malaikat Raqib dan Atid, apakah di setiap diri kita itu ada malaikat Raqib dan Atid? Ya, apakah pertanyaannya malaikat Raqib dan Atid itu hanya dua, ya, hanya dua Raqib dan Atid, atau setiap
diri kita masing-masing itu ada malaikat raqib dan atid. Atau malaikat raqib dan atid itu banyak ya. Jadi apakah hanya 2 itu saja atau banyak, setiap orang ada ya. Terus kemudian hampir sama ini ya. Pertanyaannya apakah 10 malaikat itu ya hanya 10 malaikat itu atau banyak? Jadi penjelasannya tadi atau misalnya malaikat pencabut nyawa ya. Misalnya hari ini di Nganjuk itu ada 5 orang yang meninggal. Kemudian di Kediri ada 10 ya. Terus misalnya di Indonesia ada 5.000. Nah, dalam detik ini saja. Nah, apakah malaikat Israel itu satu atau di setiap tempat ada? Silakan yang ingin memberikan pendapatnya. Kita dulu nanti Menurut saya itu di setiap manusia masing-masing itu ada, Pak. Cuma penamaannya itu hanya misalkan raqib dan atid gitu, Pak. tuh jawaban kita. Ada jawaban yang lain? Melani? Boleh, Pak. Oke, saya Pak, saya ngangkat tangan. Melani. Sama Pak. Devi. Melani dulu. Sama Pak. Menurut saya juga begitu. Di setiap individu itu pasti ada malaikat raqib dan atid. Gitu. Kalau Steffi? Saya juga sama, cuman untuk jumlah pastinya itu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala yang tahu. Terus apa mau saya jawab? Awak Dila. Siapa? Rizika. Ya Pak, itu malaikat itu sebenarnya ada banyak Pak. Dan yang wajib diketahui hanya ada 10 Pak. Sudah Pak. Ya, ada lagi yang mau berpendapat? Jadi, apakah setiap individu ada malaikat raqib dan atid? Atau malaikat itu ya hanya 10 itu, tapi banyak, dia anak buah dan lain sebagainya, atau seperti itu? Atau bisa membelah diri, kalau nenek-nenek dan lain sebagainya. Halo, Wes, pas. Jadi kalau jawaban sampean tadi ya masuk akal sebenarnya. Jadi kita mencoba memikirkannya ya. Jadi mencoba menggali informasi. Tidak harus diikuti kalau itu memang menurutmu kurang pas ya. Jadi misalnya seperti ini, kita kan berada di ruang dan waktu yang berbeda. Waktunya sama ya, waktunya sama, tapi ruang kita berbeda-beda. Nah, kalau saya ingin mengeluarkan atau mematikan Abuya dari Meet, bisa enggak? Bisa enggak? Bisa toh? Bisa, Pak. Ya, jadi malaikat itu ya hanya 10 itu. Malaikat itu memang jumlahnya banyak dan hanya Allah yang tahu. Pada waktu Rasulullah Isra Mi'raj ya, Rasulullah itu diperlihatkan malaikat yang banyak ya, ribuan, ratusan ribu bahkan. Ada yang ibadahnya itu hanya berdiri saja dan memuji asma Allah selama-lamanya. Ada yang rukuk selama-lamanya, ada yang sujud selama-lamanya. Ada yang duduk di antara 2 sujud selama-lamanya. Jadi ibadah sholat kita itu seperti ibadahnya malaikat ya. Nah, kembali ke tadi, malaikat itu diciptakan oleh Allah itu banyak. Tapi 10 malaikat itu ya hanya 10 itu. Tidak banyak terus di saya ada, di samping ada, tidak. Bisa seperti ini ya.
Jadi di hati manusia itu sama dengan chip atau memori yang nanti akan mencatat semua apa yang kita lakukan setiap detiknya. Dan itu nanti bisa diputar. Kalau sampean lihat jatuhnya Sriwijaya Air ya atau Lion Air itu kan ada black box ya, kotak hitam, dan itu kan merekam semua percakapan yang dilakukan oleh pilot dan kopilot. Itu kan hanya rekaman, tapi lebih canggih lagi ciptaan Allah itu hati nanti. Kalau di yaumul akhir pada waktu kita dihisap itu akan ditunjukkan semuanya apa yang kita lakukan aktivitasnya. Nah, malaikat raqib dan atid itu tugasnya seperti itu, mencatat. Jadi seperti di server ya. Kalau kita analogikan seperti itu. Jadi lebih mudah ingin mengakses ini kan bisa semuanya. Jadi semua terkoneksi dalam satu jaringan. Sama seperti tadi malaikat Israel. Kalau malaikat Israel ingin mencabut nyawa manusia ya tinggal diklik misalnya seperti itu. Nah, di komputer saja kan sudah bisa. Jadi kurang lebihnya seperti itu. Jadi sama ada yang pakai Indosat, pakai M3, Telkomsel, tapi semuanya kan bisa dalam satu jaringan yang sama loh. Jadi semuanya berbeda-beda tapi terkoneksi satu jaringan, yaitu jaringan Allah Subhanahu wa taala. Jadi semuanya itu terkoneksi setiap saat ya. Jadi seperti itu. Kalau banyak itu malaikat tugasnya memang ada yang diciptakan untuk beribadah kepada Allah saja ya, tanpa diberi tugas yang lain. Kalau 10 malaikat ya jelas tugasnya masing-masing. Nah, kalau malaikat itu tidak sedang bertugas, malaikat sedang apa? Terus ngapain misalnya? Ya malaikat beribadah kepada Allah. Misalnya malaikat Jibril, kan sudah tidak ada nabi. Ya. Jadi ya beribadah kepada Allah. Terus malaikat peniup sangkakala. Sekarang kan belum kiamat, Pak. Terus malaikatnya sedang apa? Apakah tsunami, gempa bumi itu gara-gara malaikat gebres enek sing guyonan ngono iki, masyaallah kuwadel. Malaikat gebres jadi itu jadi tsunami dan lain sebagainya. Tidak. Atau malaikat pas ngelapi trompet, guyone cacah ya kadang ngedeni wong. Malaikat ngelapi trompet terus gak sengaja ke sebul akhirnya gempa bumi, tsunami, gunung meledos. Tidak seperti itu. Jadi malaikat ya maksudnya trompet itu apa? Itu hanya ungkapan. Nanti bisa kita bahas lebih lanjut di kelas 12 ya. Jadi untuk lebih mempertegasnya. Jadi malaikat kalau tidak sedang bertugas, ya itu kan tugas. Sekali lagi di awal, malaikat kalau diberi tugas oleh Allah A ya langsung berdoa. Kalau tidak diberi tugas ya malaikat selalu beribadah kepada Allah. Ya, cukup jelas. Baik. Silahkan apabila ada yang bertanya silahkan ditanyakan. Ini masuk sesi 2 sebelum nanti kita akhiri. Kita Pak, saya mau bertanya, Pak. Untuk seperti kejadian jatuhnya Sriwijaya Air itu kan banyak munculnya video-video yang menanyai roh-roh yang sudah meninggal di situ gitu, Pak. Kayak penumpangnya itu udah meninggal, terus ceritanya tuh ditanyain gitu. Apakah itu memang asli dianya, apa rohnya asli atau dia itu jin atau setan yang menyerupai gitu, Pak? ya, pertanyaan yang bagus. Jadi kita jawab dulu. Itu orang yang meninggal itu roh. Enek tamu. Ada tawonnya pengen kenalan karo aku. Jadi kalau ada video-video tentang wong kesurupan terus ditanyai ya, misalnya seperti yang viral-viral, jadi orang itu numpang viral ngundang bangsa jin, katanya itu mengundang arwah, itu tidak kan. Orang yang meninggal itu arwahnya, ruhnya langsung menghadap ke Allah. Maksudnya menghadap ke Allah apa? Dia harus mempertanggungjawabkan
masa hidupnya. Dia masuk ke alam yang ketiga. Alam pertama itu kan alam kandungan, ya. Alam kedua alam dunia, alam ketiga itu adalah alam barzah atau alam kuburan. Jadi dia, Pak, lah itu kan tidak dikuburkan, Pak. Ya tetap, maksudnya dikuburkan atau dibakar, ya, atau jasadnya sampai hilang. Itu semua hanya untuk menandai bahwa kita dari tanah kembali ke tanah, ya. Atau Pak, itu kan dibakar, kan tidak ada kuburannya. Malaikat penanya alam kubur, ya, malaikat penanya alam kubur itu kebingungan loh Pak mencari yoga. Itu hanya apa namanya sebuah pengingat bagi kita, ya. Jadi gak usah bingung loh, nek hilang jasate, kobong jasate, malaikat gak iso nanyain, ya tidak. Jadi di alam barzah, maksudnya alam barzah itu dimensi yang lain, ya. Di dimensi yang kedua itu malaikat ya tetap. Jadi semuanya dikumpulkan di alam barzahnya, di alam kuburnya, ya, di alam kuburnya. Jadi sendiri-sendiri dah, sendiri-sendiri. Meskipun misalnya dia dikubur satu lubang, ya, satu lubang misalnya seperti tsunami Aceh itu kan ada 5, ada 6 dan lain sebagainya. Nah itu kan nanti bareng loh Pak, akeh barengane loh Pak sak kuburan. Ya tidak, atau Sriwijaya Air itu kan hilang Pak. Jadi berapa? 100 orang misalnya, 100 orang jadi satu loh Pak ditanya. Ya tidak, ya. Sekali lagi ditanyai itu individu per individu. Ya, sekali lagi kalau orang meninggal, ruhnya itu langsung ditanyai, ya, ditanyai oleh malaikat raqib, kok raqib, sampean malaikat munkar dan nakir. Jadi langsung ditanyai, tidak bisa terus ditanyai malaikat munkar dan nakir terus diceluk karo dukun iki, karo saya sama ustadz dan lain sebagainya diceluk. Sret terus teko. Terus malaikat munkar nakir izin riyin nggih kula tak wawancara misalnya ngono. Ya tidak ya. Ya ora iso malaikat dijak kompromi ngono kuwi enggak bisa. Ya, dia kalau sudah di alam kubur maka dia ya tadi kalau dia baik matinya husnul khotimah maka dia akan mendapatkan nikmat kubur. Kalau dia meninggal dalam keadaan su'ul khotimah, naudzubillahi min dzalik, maka dia akan mendapat siksa kubur. Nah, selanjutnya, yang datang itu siapa, Pak? Itu adalah setan atau dari golongan jin, ya, yang menyerupai manusia itu. Jadi manusia ini sampean bisa percaya atau tidak ya, pernah mendengar atau belum. Setiap manusia itu ada yang menyertainya, 2, malaikat dan setan. Jadi apa namanya? Saya agak lupa ya. Jadi ya dia tahu. Jadi kaya film neng Naruto Kage Bunshin. Zetsu ya, Zetsu. Apa bahasanya aku lali sampean. Bisa menyerap memori kita semuanya bisa ya. Jadi itu dari golongan jin, bukan orang yang aslinya. Dan sekali lagi, orang yang aslinya itu kalau dia sudah meninggal ya sudah, maka dia harus tadi mempertanggungjawabkan masa hidupnya sebelum dia menunggu pengadilan di akhirat. Jadi di alam kubur itu sudah diberikan siksa dan diberikan nikmat, ya. Jadi seperti itu. Bisa dipahami ya. Jadi bukan orang yang meninggal itu terus iso dispen ya. Anu ngapunten kula dispen niki tasih dijak wawancara ngono wis gak mungkin ya. Jadi itu hanyalah sebuah jin yang bisa meniru atau bisa tahu semuanya. Jadi yang menyertai sejak kecil zaman seperti itu ya. Baik, ada lagi pertanyaan? Kalau belum jelas silahkan bisa ditanyakan. Abu ya? Saya Pak. Nah, itu Pak, ada banyak buku yang
apa itu namanya? Yang judulnya bocoran kisi-kisi pertanyaan mungkar dan nakir. Nah, itu benar apa enggak, Pak? Boleh, ya. Jadi kalau sampean itu warga Nahdlatul Ulama ya, itu apa namanya memiliki keyakinan seperti itu. Kalau di Muhammadiyah biasanya enggak, ya. Terus kalau ada yang lebih ekstrim nih, wong mati kemarin saya pernah takziah ke rumah salah satu teman saya. Jadi takziah kuwi gak oleh ndongakne. Ndongakne wong mati itu haram, gak teko. Wong mati nek wis mati ya wonge dhewe sing tanggung jawab. Jadi liyane ndongakne ra teko. Ada yang bilang sampai seperti itu ya sudah, saya takziah ya wis mulih neh ngono ya. Jadi ada yang seperti itu. Nah, kisi-kisi bocoran mungkar dan nakir itu ya ada bener di warga NU itu kalau orang meninggal, kalau Saman pernah ikut takziah ya mesti ditalkin. Tuh, pedot. Bisa dengar suara saya kelihatan kok langsung gelap. Masih dengar suara saya ya? Masih, Masih, Pak. Pak. Nah, kalau di warga NU itu kan kalau orang meninggal, jadi setelah dikuburkan, sebelum ditinggalkan itu kan apa namanya ditalkin dari bocoran pertanyaan. Nanti ada man robuka, man nabiyuka, man kitabuka, man kiblatuka, ya dan lain sebagainya. Nah, pertanyaannya ya itu saja ya. Man robuka, siapa Tuhanmu? Oh, enak padahal pertanyaannya. Nah, saking penaknya tadi, malaikat munkar itu malaikat yang tugasnya menanyai orang yang meninggal husnul khotimah atau orang-orang yang baik, wajahnya bagus, baunya harum. Sebaliknya malaikat nakir itu datang seperti petir, menyambar, ya, ngewadeni. Dan kalau kita di dunia tidak terbiasa menyebut asma Allah, 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 la ilaha illallah, subhanallah, dan lain sebagainya, maka wis roh kisi-kisine, wis roh jawabane, padahal ulangan tuh wis roh jawabane, roh kunci jawabane. Tapi kalau tidak dibiasakan selama hidup, ya, itu semuanya lupa aja, hilang, lali, dredeg, dan lain sebagainya. Buku itu benar, ya. Ya pertanyaannya ya itu saja. Tapi kenapa kok banyak orang yang nggak bisa menjawab? Karena di dunia satu mungkin hubud dunianya terlalu besar. Hubud dunia itu cinta kepada dunia. Saking senenge drakor, tok misalnya. Saking senenge bal-balan, saking senenge game, sampai mati ngegame misalnya. Ya, nah itu akan lupa. Ditekoi man robuka, siapa Tuhanmu, misalnya PUBG apa ini. Ya, main game sampai lali jawabannya. Kenapa? Karena nanti di alam barzah itu apa yang biasa kamu ucapkan, apa yang biasa kamu lakukan, itu yang akan menjadi jawabanmu. Ya, maka orang Muhammadiyah itu punya keyakinan loh diwarai kaya apa nek ning donya ora iso, ya bakal ora iso. Itu pemahaman dari orang Muhammadiyah itu seperti itu. Nah, kalau orang NU gak ngesak nih ya Mbah Yasim itu ngesak nih. Sapa ngerti to tak warai terus iso. Nah, seperti itu. Jadi, ya yang bener yang mana Pak? Ya bener kabeh. Jadi dua-duanya bener. Yang satu beranggapan bahwa ya memang nanti tanggung jawabnya sendiri. Nah, yang satu lah, karena itu ya tugas saya yang terakhir ya menghantarkan kelas 11 itu nanti pengurusan jenazah, menghantarkan dan mendoakan orang yang meninggal, yaitu salah satu tugas saya diingatkan lagi. Jadi orang yang meninggal, yang dikuburkan atau yang hilang itu semuanya bisa tahu ya sebelum didatangi oleh malaikat mungkar dan nakir, tahu seperti di flashback sebelum meninggal melakoni opo dan lain sebagainya ya. Jadi bukunya bener sehafal-hafalnya dihafal nih jawabannya ini. Kalau tidak pernah dilakukan,
gak tahu sholat, gak tahu wiritan, gak tahu sodakoh, ya sulit nanti. Kalau sama sudah baik, sholat dan sebagainya, ditekoi malaikat lo gampang. Man rabbuka Allah Rabbi, bingung enak. Ya, tuh. Ada lagi pertanyaan sebelum kita akhiri? Najwa? Pak, saya mau bertanya. Waktu ada kecelakaan mobil dan penumpangnya langsung meninggal di tempat, apakah barzahnya itu di tempat atau di jalan atau waktu pemakaman? Iya, yang terakhir. Apakah barzahnya di situ, di jalan atau waktu pemakamannya? Balasannya. Barzahnya, waktu ditanya Munkar dan Nakir. Oh, waktu ditanya. Ya, jadi waktu ditanya ya pada waktu dikuburkan ya. Kalau belum dikuburkan, ya itu belum. Atau yang meninggal Sriwijaya Air itu bagaimana Pak? Ya kalau sudah apa namanya 1 hari ya sudah, maka sudah akan ditanyai oleh malaikat Munkar dan Nakir. Seperti itu. Kalau Stevi? Saya mau tanya Pak, biasanya itu kan kita dalam muji seorang yang baik hati itu ada kata-kata malaikat. Misalkan kayak orangnya baik banget, hatinya kayak malaikat. Padahal kan secara ibadah kita tuh masih jauh gitu loh Pak. Maksudnya manusia gak setaat itu kayak malaikat gitu loh Pak. Apakah itu diperbolehkan Pak? Ya, itu sebenarnya hanya sebuah perumpamaan saja. Jadi di antara makhluk ciptaan Allah yang selalu taat, yang selalu baik dan dijauhkan dari dosa itu malaikat. Ya, dia berarti malaikat. Maksudnya apa? Hatinya baik, sifatnya baik. Dan mungkin karena manusia itu selalu ada kekurangannya. Ya, yang sempurna paling sempurna hanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ya, jadi manusia sebaik-baik apapun pasti dia pernah melakukan dosa. Nah, misalnya ada orang yang kecelakaan tadi, tiba-tiba ada orang yang menyelamatkannya, kayak malaikat ya. Jadi apa namanya orang yang diselamatkan itu merasa seperti diselamatkan malaikat. Memang benar, ya. Benernya gimana? Nah, Allah itu menyelamatkan kita kalau belum waktunya meninggal ya diselamatkan. Nah, itu bisa lewat para malaikat seperti itu. Ya, jadi ungkapan itu tidak salah sebenarnya. Terus enek wong sampai pewegel to wonge welek jan elek sifatnya ngamukan, misuan, selingkuhan, medoan dan lain sebagainya mendeman, mateni wongan, korupsian misalnya. Enek sampai wong ngelek apa luwih elek saka anu guguk misalnya. Wong kaya baby. Ya, sing haram lho duduk baby kecil ya. Jadi seperti itu. Kalau ada seperti itu tuh ungkapan koyok malaikat itu karena rasa syukurnya ingat kepada Allah ya. Seperti jiwanya malaikat. Jadi yang malaikat itu apa namanya senantiasa beribadah taat kepada Allah dan tidak pernah dosa, selalu membantu manusia. Contohnya siapa? Malaikat Mikail. Ya, terus kalau saking pegele yo koyo wong koyo kewan sampai ada yang berbilang apa mengucapkan kata-kata seperti itu ya. Baik, ada lagi? Sudah 1 jam pas. Pas. Nggak ada lagi pertanyaan. Pas ya. Jadi jawaban dari saya kalau ada salahnya mohon nanti dikoreksi bersama ya. Karena di sini kita sama-sama masih belajar dan semoga Allah nanti berkenan untuk memberikan hidayah kepada kita semua. Allah senantiasa meridhoi apa yang kita laksanakan agar apa yang kita lakukan senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Jadi pertanyaannya tadi sudah cukup mewakili ya. Kalau ada orang meninggal kecelakaan, entah itu pesawat, entah itu kecelakaan tabrakan di darat atau di laut,
orangnya hilang atau tidak bisa dimakamkan, bagaimana malaikat itu menanyai, ya. Terus kapan waktunya, ya? Waktunya sekali lagi hanya Allah yang tahu. Tapi disebutkan di situ kalau sudah waktunya, ya sudah waktunya itu kapan? Hanya Allah yang tahu. Pasti akan ditanyai. Pada waktu mati mendadak itu langsung ditanya apa tidak, Pak? Ya tidak. Jadi itu didampingi dulu oleh malaikatnya. Seperti di flashback. Kalau Mama Saman pernah lihat film yang Indonesia apa yang luar ini kan kayak flashback sebelum meninggal apa. Biasanya ini saya tampilkan sebuah video yang mewakili itu, ya. Nanti kalau sempat akan saya kirimkan videonya biar tahu, ya, sebagai pelajaran bersama. Ya, nanti akan saya share di di grup. Jadi ada sebuah video yang menunjukkan atau mewakili flashback bagaimana toh orang meninggal, anak si meninggalnya baik, ada yang meninggalnya buruk, nanti di video itu akan ada, ya. Terus gak usah delok video ini terlalu sepaneng, ya, engko sampean wedi. Jadi kalau biasanya pada pelajaran ini video saya banyak ya, anak sing orang kecelakaan itu atau jenazah yang ditanyain yang kubur enek, atau suara sing orang minta tolong rekaman di mana itu, ya, tentang banyak suara ternyata suaranya orang yang seperti disiksa itu ada, ya. Karena kita kondisinya seperti ini, ya mohon dimaklumi, ya. Biasanya pelajaran bab malaikat, jin, iblis itu mesti membuat kita merinding, ya. Bahkan saya saja yang menjelaskannya juga ikut merinding, ya. Mungkin itu dari saya. Apabila ada salah kata kurang lebihnya saya mohon maaf, ya. Kalau ada baiknya itu semuanya dari Allah, ya. Dan saya harapkan setelah mempelajari ini kita mampu benar-benar meneladani sifat malaikat yang senantiasa taat kepada Allah. Kalaupun kita pernah tidak taat, ya, semoga Allah segera memberi kesempatan kita untuk segera bertobat dan memperbaiki kesalahan kita. Ya, amin Allahumma amin. Mari kita tutup dengan surat Al-Fatihah. Semoga apa yang kita laksanakan hari ini benar-benar menjadi catatan amal baik yang diridhai Allah. Semoga apa yang kita harapkan, kita cita-citakan senantiasa mendapatkan ridho dan bimbingan dari Allah Subhanahu wa taala. Amin Allahumma amin. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Mungkin itu dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Ya.